Tahukah Anda perbedaan antara Ali Reza dengan Magnus Carlsen? Tonton terus video ini hingga akhir. Ali Reza melangkah E4 dan permainan memasuki Ruy Lopez. Kuda F6, D3, pion D6, C3, pion A6. Ciri khas dari Ruy Lopez dengan 3 ide. Yang pertama mengusir gajah dan memberi dua pilihan, apakah mundur ke A4 atau menukar gajah. Yang kedua, jika gajah mundur, pion B5. Ini tidak hanya menghilangkan tekanan gajah atas kuda, tapi memberi alternatif gajah ditempatkan di main diagonal. Dan ide yang ketiga, langkah ini memperkuat kontrol hitam di sayap menteri. Ali Reza mengundurkan gajahnya, gajah E7, kedua pemain rokade, benteng E1, benteng E8, kuda D2, gajah F8, membuka jalan bagi benteng melindungi pion sentrum. Langkah ini juga memberi kemungkinan gajah dialihkan ke G7 atau ke H6. Pion H3, pion mengusir gajah, gajah ke C2. Carlsen lalu menempatkan gajah di main diagonal. Gajah ini berfungsi sebagai perwira bertahan sekaligus menyerang. Dan Carlsen akan membuka akses bagi gajah menekan pion sentrum dengan mengundurkan kudanya. Ali Reza mendorong pion D4, menciptakan konflik di sentrum dengan kemungkinan mendorong pion D5 menutup ruang bagi gajah Fianchetto. Pion G6 memberi ruang bagi gajah dialihkan ke G7 atau ke H6. Dari sini Carlsen berimajinasi dan melihat sebuah posisi yang ideal di sayap raja, di mana dia akan mendorong pion ke H5, lalu gajah ke H6, dan rajanya bisa ke G7. Tapi imajinasi itu akan terwujud apabila Ali Reza mengabaikan manuver perwira Carlsen. Ali Reza melangkah pion A3. Di sini Carlsen tidak langsung menempatkan gajah di H6. Sebab Ali Reza bisa langsung menukar gajah gelap dengan kuda F1. Carlsen akan menempatkan gajah di H6 saat gajah Ali Reza meninggalkan kontrol diagonal C1 H6, misalnya gajah ke B2 atau ke A3. Pada posisi ini Carlsen mengundurkan kudanya. Sekarang pion sentrum mendapat tekanan 2 kali, dan benteng juga melakukan shadowing terhadap pion sentrum. Di sini alternatif terbaik bagi putih kuda B3, membuka jalan bagi gajah melakukan pinning. Jika pion E kali D, gajah pinning kuda. Apabila hitam lanjut dengan mengambil pion, kuda A5 menyerang gajah. Pion C kali B2 sambil menyerang benteng, benteng B1. Sekarang posisi gajah terancam. Jika benteng melindungi gajah, pertukaran gajah dan kuda, pion E5, dan kuda tidak bisa lari sebab terkena pinning. Pion kali E5, pertukaran menteri, gajah kali kuda. Putih menang 1 perwira, tapi hitam memiliki pion mayoritas di sayap menteri. Kita kembali. Di sini Ali Reza mendorong pion D5. Secara perlahan-lahan Ali Reza menciptakan kelemahan bagi dirinya sendiri. Carlsen lalu menyerang pion sentrum dengan C6. Carlsen tidak ingin aktivitas gajahnya dibatasi oleh formasi pion putih. Ali Reza mendorong pion C4. Pion B kali C adalah sebuah kesalahan. Sebab setelah pion D kali C6, kuda kali pion, dan kuda kali C4, situasi ini membuat hitam memiliki pion isolani di jalur A, dan pion D6 mendapat tekanan. Saat Ali Reza menciptakan konflik di sayap menteri,
Carlsen mengembangkan kuda. Pion A4, Menteri C7. Carlsen mulai mengatur buah caturnya dengan terlebih dahulu menghubungkan kedua benteng. Dia akan mengalihkan benteng ke jalur C. Pion B3, benteng C8, membantu menteri melakukan shadowing terhadap gajah. Benteng A2, menambah perlindungan terhadap gajah. Pion B kali C, Ali Reza juga mengambil pion. Pion A5, mengosongkan petak A6 ditempati gajah. Carlsen akan mengalihkan gajah menekan di sepanjang diagonal A6 F1. Dari sini perbedaan antara Carlsen dan Ali Reza mulai nampak. Carlsen memahami posisi secara mendalam, sementara Ali Reza nampak mengabaikan beberapa prinsip posisional. Pemain dengan pemahaman posisi yang mendalam mampu mendesain rencana jangka panjang, dan juga tahu kapan melakukan transisi dan kapan mengalihkan serangan. Pada posisi ini, Ali Reza melangkah kuda F1. Sekilas langkah ini terlihat benar dengan tujuan selanjutnya kuda E3. Namun, manuver kuda ini akan melemahkan posisi putih, sebab Carlsen akan menempatkan kuda di C5, dan posisi kuda Carlsen di C5 menjadi kuat. Setelah Ali Reza melangkah kuda F1, Carlsen mengalihkan gajah menekan pion. Kuda melindungi pion, lalu kuda ditempatkan di posisi yang strategis, dan pion E4 mendapat serangan 2 kali. Kuda menjaga pion. Sekarang posisi kuda Carlsen di C5 sangat kuat. Kuda ini mengontrol petak terang di wilayah putih. Carlsen menukar pion, dan kembali Ali Reza melakukan kesalahan dengan pion C kali D. Ini membuat gajah langsung mengontrol petak D3, E2, dan F1. Komputer menyarankan pion E kali D, membuka diagonal gajah. Magnus Carlsen mengalihkan bentengnya ke jalur B. Gajah A3. Gajah telah meninggalkan penguasaan diagonal C1 H6. Di kemudian hari, Carlsen menempatkan gajah di H6. Carlsen melangkah menteri DD8. Dengan maksud jika gajah kali kuda, maka benteng berada di petak C5. Ali Reza melangkah menteri F3. Pion H5. Carlsen akan melakukan manuver gajah ke H6 lalu ke F4, dan jika pion H5 didorong ke H4, ini memberi tekanan bagi sayap raja. Permainan lanjut dengan benteng A1, gajah H6. Perkembangan perwira Carlsen sangat bagus dan memiliki tujuan yang jelas. Benteng yang menguasai jalur B, dan sepasang gajah yang aktif. Begitupun sepasang kuda yang menekan pion E4. Sementara Ali Reza tidak menyadari bahaya yang akan terjadi. Dia bahkan memberi keuntungan tempo bagi Carlsen setelah mengadu benteng. Hal ini dimanfaatkan Carlsen dengan menukar benteng. Benteng kali benteng. Dan sekarang giliran Carlsen melangkah. Dia mengambil keuntungan tempo dengan menempatkan raja di G7. Melindungi kuda sehingga Menteri Carlsen bebas bermanuver. Menteri Carlsen mencari celah masuk ke wilayah putih di saat hitam memiliki keunggulan ruang. Kuda F1 dipilih Ali Reza, mengontrol petak G3, pion H4. Seperti yang terlihat, putih kesulitan mengambil pion ini. Petak G4 dikontrol oleh kuda. Demikian pula Menteri Carlsen yang melakukan shadowing terhadap pionnya. Kuda E3, Carlsen lalu menempatkan gajah di F4. Jika pion mengusir gajah, pion kali pion. Dan pion H3 tidak dilindungi. Ini membuat Carlsen mendapat keuntungan tempo dengan menyerang pion H3. Ali Reza mengundurkan kudanya. Menteri C7, pion G3. Pertukaran pion.
Gajah mundur, pion H4. Carlsen lalu melihat petak H3 tidak dilindungi, dan dia membawa menterinya ke D7, menekan 2 titik sekaligus. Seperti yang terlihat, terlampau banyak petak yang harus dijaga oleh Alireza. 4 perwira Carlsen sangat aktif, dan situasi ini pukulan taktis bisa saja terjadi. Alireza melindungi petak H3 dengan raja, dan ini mengizinkan kuda kali pion, menciptakan pion bebas di jalur A. Pertukaran gajah dan kuda. Alireza melihat pion D6 tidak terjaga, dan dia mengambil pion ini. Carlsen lalu menempatkan menterinya di posisi strategis. Kuda mendapat serangan 2 kali. Selain itu, benteng akan ditempatkan di C2. Alireza melindungi kuda dengan menteri, sekaligus menawarkan pertukaran menteri. Menteri ditukar, raja kali menteri, gajah kali kuda, dan ini membuat Alireza menyerah. Sebab jika kuda kali gajah, kuda kali E4, Horkin raja dan gajah. Jika raja kali gajah, gajah kali kuda, Carlsen unggul 1 perwira.